Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih tetap semangat untuk belajar fisika ya. Oke, pada video pembahasan kali ini Bu Ari akan menjelaskan tentang aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Yang pertama adalah gerak rotasi pada katrol. Untuk gerak rotasi pada katrol dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah katrol dihubungkan dengan satu beban. Seperti ini gambarnya. Gambarnya seperti ini ya. Ada sebuah katrol dihubungkan dengan satu beban. Kita lihat kata gayanya ya, kita gambarkan gaya-gayanya di sini. Katrol ini ya ditarik oleh sebuah tali dan tali ini terhubung oleh beban. Nah, karena tali terhubung dengan beban, maka ada dua gaya di sini. Yang pertama gaya W yang dimiliki oleh beban dan gaya T yang dimiliki oleh tegangan tali. Di mana arahnya untuk W gaya berat selalu menuju pusat bumi atau ke bawah, sedangkan T terhadap W itu arahnya ke atas, sedangkan T terhadap katrol arahnya ke bawah. Berarti gaya tegang talinya ke arahnya ada dua, satunya ke bawah, satunya ke atas. Oke, di kelas 10 dulu kalau ada soal katrol biasanya kan di soalnya ada kata-kata massa katrol diabaikan. Oke, kalau massa katrol diabaikan maka fokus kita hanya pada gaya tegang, beban, dan gaya berat. Tapi di materi kita kali ini di dinamika rotasi, massa katrol tidak diabaikan ya. Saya tuliskan lagi. Ini massa katrol tidak diabaikan ya. Misalkan massa katrol sama dengan M besar, ini massa katrol, sedangkan beban masanya pakai M kecil. Oke, kalau seperti ini maka kita pecah sistemnya, kita bagi menjadi dua sistem. Yang pertama adalah sistem katrol itu sendiri, yang pertama adalah sistem katrol itu sendiri, yang kedua adalah sistem dari beban itu. Oke, kita bahas sekarang yang sistem katrol. Sistem katrol. Maka kalau sistem katrol gambarnya kita ambilkan ya seperti ini. Kalau kita pecah gambarnya seperti ini ya. Katrol dengan jari-jari R memiliki massa M besar, dia ditarik oleh gaya tegang tali yang arahnya ke bawah di sini. Ini ada gaya tegang tali. Oke. Pada katrol berlaku bersamaan tau sama dengan I alfa. Tau itu apa kemarin? Tau ini adalah torsi, I adalah momen inersia, alfa adalah percepatan sudut. Nah, taunya ya, taunya itu sama dengan tau itu kan kemarin F kalikan R ya. Maka F nya kita ganti dengan gaya T dikalikan jari-jari katrol sama dengan I alfa. Oke. Seperti yang kita tahu, biasanya I itu kan momen inersia. Kalau kita lihat di tabel, itu kan besarnya I itu secara umum I itu kan sama dengan MR kuadrat secara umum. Tapi untuk benda-benda tertentu nilai I-nya akan berbeda. Ada kalau misalkan silinder pecah ya, silinder pecah. Itu kan I-nya sama dengan setengah MR kuadrat. Kalau bola pecah, I-nya 2/5 MR kuadrat. Semua momen inersia itu pasti belakangnya ada MR kuadrat. Bisa kamu cek
di buku PR Fisika itu juga ada, itu di tabelnya ataupun di buku paket yang berisi tabel tentang momen inersia dari masing-masing benda. Semua momen inersia itu pasti belakangnya itu ada mr kuadrat. Yang membedakan adalah depannya ini, yang membedakan depannya ini, yang membedakan depannya ini. Nah, kita anggap yang depannya ini depannya ini yang membedakan tiap-tiap benda. Ini sama semua. Yang membedakan ini kita sebut dengan K. Oke. Sehingga momen inersia dari masing-masing benda kalau kita sebut I sama dengan K M R kuadrat. Nilai K-nya tergantung bendanya apa saja itu. Oke, kita lanjut ke persamaan yang tadi ya. TR sama dengan I alfa, maka T kali R sama dengan I-nya sama dengan, kita ganti K M R kuadrat dikalikan alfa. Alfa itu adalah percepatan sudut, di mana percepatan sudut ya, alfa itu sama dengan A per R. Oke. A per R. Kita coret ya, ini coret, ini coret. Nah, ini berarti T sama dengan K M R A per R, karena R-nya ini kan pindah ke ruas kanan. Coret, coret, sehingga untuk nilai T sama dengan K M A, di mana M adalah massa katrol, A-nya adalah percepatan, K-nya nilai konstanta. Oke, itu yang sistem katrol. Bagaimana dengan sistem yang kedua? Sistem kedua adalah sistem yang pada beban. Ya. Sistem pada beban. Oke, kalau kita gambarkan akan seperti ini. Pada beban gambarnya seperti ini ya. Karena beban ini menarik tali dan menarik katrol, sehingga sistem ini akan bergerak turun. Ini bergerak turun. Jadi percepatannya itu bergerak turun. Nah, karena bergerak turun, ingat ya, sigma F sama dengan M kali A. Ini hukum 2 Newton. Oke. Jumlah gaya yang bekerja sama dengan massa dikalikan percepatan. Di sini gaya yang bekerja di sini adalah tegangan tali dan W, tetapi arahnya berbeda. Yang mana jika arah gerak searah dengan arah gaya, nilainya positif. Jika berlawan arahnya dengan arah gerak, bernilai negatif. Di sini yang searah dengan arah geraknya, karena arah geraknya kan ke bawah, maka W-nya bernilai positif dan T-nya bernilai negatif karena arahnya ke atas. W min T sama dengan M kalikan A, atau T sama dengan W min M kalikan A sama dengan M kalikan G min M kalikan A. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita masukkan substitusi. Substitusi ini ke sini, ini ke sini. Kita masukkan substitusi, maka kan ini kan juga sama-sama T ya. Maka KMA M besar A sama dengan MG min MA. Yang punya A kita jadikan satu ruas ya, maka M kali A yang sebelah kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti ini K M besar A. M besar ini ke massa katrol ditambah M kali A sama dengan M kalikan G. Atau karena sama-sama memiliki A, maka A nya kita keluarkan A sama dengan K M plus M sama dengan M kalikan G. Sehingga untuk mencari percepatan sistem sama dengan
M kalikan G dibagi K M plus M. Oke, sudah jadi rumusnya ya. Oke, yang mana M nya saya ulangi sama dengan massa katrol, satuannya kilogram, M kecil adalah massa beban. K sama dengan koefisien momen inersia. Tergantung soalnya. Seandainya soalnya itu silinder pecah, maka nilai K-nya diganti dengan angka setengah. Oke, demikian untuk gerak rotasi pada katrol dengan dihubungkan satu beban. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasannya ya. Yang sebelumnya kan katrol dihubungkan dengan satu beban. Sekarang yang kedua, yaitu katrol yang dihubungkan dengan dua beban. Gambarnya seperti ini. Nah, gambar seperti ini sudah pernah kalian lihat itu dulu dan pernah kita bahas ya di kelas 10 dulu. Ini katrol dengan dua beban, sama dengan sebelumnya. Katrol di sini kalau di kelas 10 biasanya massa katrol diabaikan, untuk di kelas 11 di materi dinamika rotasi massa katrol tidak diabaikan. Jadi kita perhitungkan massa katrolnya. Oke, pada gambar ini kita gambarkan dulu ya gaya-gayanya. Di sini ada W1, ini ada W2 juga, arahnya ke bawah. Ini ada T1 dan di sini juga ada T2. Oke, seperti ini. Di sini di gambar terlihat bahwa M1 sama M2 berbeda massanya, di mana M2-nya lebih besar daripada M1. Oke, kalau disuruh mencari percepatannya, maka kita uraikan dulu sistemnya. Di sini ada berapa sistem kira-kira? Ya, betul, ada 3 sistem. Yang pertama, sistem katrol itu sendiri. Yang kedua, ya, saya ulangi, yang pertama sistem katrol itu sendiri. Yang kedua, sistem pada massa benda 1. Yang ketiga, sistem pada massa benda 3. Oke, mari kita bahas ya satu persatu. Sekarang pada katrol. Pada katrol, kalau kita potong gambarnya akan seperti ini. Oke, pada katrol dia dipengaruhi oleh dua tegangan tali, yaitu T1 dan T2. Arahnya sama-sama ke bawah. Oke, maka hukum 2 Newton ya, sigma tau untuk dinamika rotasi sama dengan I alfa. Ini kan analoginya kayak hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A. Kalau pada dinamika rotasi pada katrol, F-nya diganti tau, M-nya diganti I, A percepatan diganti alfa. Oke. Sekarang untuk sigma tau. Sigma tau-nya ada 2 ya di sini, ada tau 1 sama tau 2. Tau 1 dipengaruhi oleh T1, tau 2 ini miliknya T2. Saya tuliskan dulu ya. Tau 1 sama tau 2. Tau 1 sama tau 2. Bagaimana arahnya? Oke, kalau kita lihat katrol ini ya, seandainya katrol ini ditarik oleh T1, maka katrol ini akan berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga tau 1 bernilai negatif. Sedangkan jika katrol ini ditarik oleh T2, maka katrol akan berputar searah jarum jam, maka tau 2 bernilai positif, sama dengan I alfa. Biar enak bacanya kan, berarti biar enak ya, saya balik tau 2 min tau 1
sama dengan I alfa. Nah, tau 2 itu sendiri sama dengan T2 dikalikan jari-jari katrol min T1 kalikan jari-jari katrol sama dengan I katrol. Ya, seperti pembahasan sebelumnya, I-nya kita tulis I itu momen inersia ya. Untuk semua benda pakai K M R kuadrat. Nilai K adalah koefisien dari momen inersia benda, tergantung nanti bendanya apa. Kalau silinder pejal, nilai K-nya sama dengan setengah. Kalau bola pejal, nilai K-nya sama dengan 2/5. Nanti tergantung di soalnya. Oke, momen inersianya ini sama dengan KMR kuadrat. Nah, alfa itu percepatan sudut. Percepatan sudut sama dengan percepatan linear dibagi jari-jari. Oke. Kita teruskan lagi, berarti ini kan T2 min T1 kali R sama dengan K M, ini coret ya, R kalikan A. Oke. Ruas kiri sama ruas kanan sama-sama memiliki R, maka bisa kita coret. Ini coret. Maka saya tuliskan lagi T2 min T1 sama dengan K M A. Ingat ya, M ini sama dengan massa katrol, R-nya sama dengan jari-jari katrol. Oke, A-nya percepatan sistem. Oke, ini persamaan 1. Oke, lanjut sekarang ke sistem benda 1. Gambarnya seperti ini. Oke, pada benda 1 gambarnya seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Nah, pada benda 1, karena M2-nya lebih besar daripada M1, maka M1 ini arah geraknya kemana? Ke atas ya. Dia ke atas. Oke, dia ke atas. Sehingga hukum 2 Newtonnya, hukum 2 Newton itu kan sigma F sama dengan M kalikan A. Gaya yang bekerja pada M1 ada 2, yaitu T1 dan W1. T1 arahnya ke atas, W1 arahnya ke bawah. Karena sistem bergerak ke atas, maka yang searah bernilai positif, yang berlawanan arah bernilai negatif. Di sini T1 searah dengan arah gerak, sedangkan W1 berlawanan arah dengan arah gerak, sehingga T1 min W1 akan sama dengan M1 kalikan A. Atau T1 sama dengan M1 kalikan A plus W1, atau T1 sama dengan M1A ditambah M1 kalikan G, karena W1 itu adalah gaya berat 1. Oke, bagaimana dengan yang pada benda ini persamaan 2. Oke, bagaimana dengan benda 2? Kita teruskan, kita gambarkan pada benda 2. Oke, pada benda 2 tuliskan ya. Sekarang pada benda 2. Gambarnya seperti ini. Oke, pada benda 2, massa ini dipengaruhi oleh 2 gaya, yaitu T2 dan W2. Karena massa benda 2 lebih besar daripada massa benda 1, maka sistem ini akan bergerak ke bawah. Oke. Sehingga hukum dan Newtonnya ya, sigma F sama dengan M kali A. Yang searah adalah W2, maka W2 min T2 sama dengan M2 kalikan A. T2 sama dengan M2A
dikurangi, maaf ya, M2A maaf ini ada salah tulisan. T2 akan sama dengan W2 dikurangi M2A atau sama dengan M2G dikurangi M2A persamaan 3. Oke, kita sudah memiliki 3 persamaan. Yang pertama, T2 min T1 sama dengan KMA. Terus persamaan kedua, T1 sama dengan M1A plus M1G. Sedangkan persamaan ketiga, T2 sama dengan M2G min M2A. Oke, kita jadikan satu ya, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 dan 3. Oke, kita cari halamannya agak kosong. Oke, persamaan 1 tadi, T2 min T1 sama dengan K kalikan massa katrol kalikan A. Nah, T2 nya kita masukkan. T2 nya kan sama dengan M2G min M2A min T1. T1 nya M1A ditambah M1G sama dengan KMA. Oke, kita M2G min M2A dikurangi M1A dikurangi M1G sama dengan KMA. Oke, yang A dengan A, yang G dengan G ya. Di sini M2G min M1G sama dengan KMA ditambah, karena pindah ruas ya, M2A ditambah M1A. Atau kalau kita tulis lagi, M2 min M1 kalikan G sama dengan A nya kita keluarkan, ini kan punya A semua. A berarti ini K M plus M1 ditambah M2, sehingga didapatkan nilai A sama dengan M2 min M1 dibagi K M ditambah M1 ditambah M2. Oke, sudah ketemu ya nilai percepatan sistemnya. Oke, nilai K sama dengan koefisien dari momen inersia, tergantung bendanya apa. M1 massa beban 1, M2 massa beban 2, M besar sama dengan massa katrol. Massa katrol. Oke, demikian pembahasan kita untuk katrol yang dihubungkan dengan dua beban. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan selanjutnya, yaitu benda menggelinding pada benda miring. Ingat ya, menggelinding itu artinya perpaduan antara dua gerak, yaitu gerak translasi dengan gerak rotasi. Jadi saya tuliskan lagi ya, menggelinding, gerak menggelinding ini merupakan perpaduan gerak translasi. Translasi itu apa sih? Bergerak, berpindah tempat secara datar, bidang datar. Translasi, bergerak linear, dengan gerak rotasi. Gerak rotasi itu apa? Gerak berputar ya. Nah, syarat gerak menggelinding, syarat utamanya permukaan harus kasar, gak boleh licin. Permukaan kasar,
Permukaan apa? Maksudnya permukaan bidangnya itu harus kasar. Kenapa? Kalau permukaannya licin, maka bola ini tidak menggelinding tapi meluncur kayak kepreset gitu loh. Gitu. Oke. Kita gambarkan gaya-gayanya dari benda ini ya. Ketika dia menggelinding berarti dia berasal dari puncak terus ke bawah. Kita gambarkan gaya-gayanya dulu. Kalau digambarkan gaya-gayanya seperti ini ya. Jadi kemiringan dari bidang ini sebesar theta. Terus benda ini, bola ini akan menggelinding. Karena permukaannya kasar, dia akan menggelinding ke bawah. Karena menggelinding ke bawah, maka gaya geseknya berlawan arah dengan arah gerak, yaitu ke atas. Sedangkan dia pada saat dia menggelinding ke bawah, gaya yang menyebabkan dia menggelinding itu adalah gaya mg sin theta. Ini sudah pernah kita bahas di kelas 10 dulu ya. Mg ini adalah gaya berat. Gaya beratnya sendiri arahnya ke bawah, tapi yang ke samping ini mg sin theta. Oke, kita cari dulu nilai percepatannya. Karena menggelinding adalah perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi, maka kita bahas satu persatu ya. Pada gerak translasinya, hukum 2 Newtonnya adalah sigma F sama dengan M kalikan A. Pada gerak translasi ini, translasi itu yang bergeser itu, berpindah tempat, gerak lurus ya, atau gerak lurus wis. Maka gerak ini gaya yang mempengaruhi hanya mg sin theta sama F atau gaya gesek, dimana arah geraknya ini kan ke bawah. Yang searah dengan arah gerak positif, yang berlawanan arah dengan arah gerak negatif. Maka di sini mg sin theta min F. Kenapa kok min F? Karena gaya geseknya berlawan arah dengan arah gerak, sama dengan M kalikan A, atau F sama dengan mg sin theta dikurangi M kalikan A. Oke, itu yang gerak translasi. Sekarang kita tinjau gerak rotasinya dulu ya. Gerak rotasi, gerak rotasinya, maka hukum 2 Newtonnya menjadi sigma tau sama dengan I alfa. Gerak rotasi yang menyebabkan bola ini berotasi adalah gaya gesek, sehingga sigma taunya cukup ini adalah F dikalikan jari-jari bola, sama dengan I nya kita ganti ya. I itu adalah momen inersia, sama dengan K M R kuadrat. Ini momen inersianya. Alfa adalah percepatan sudut, sama dengan A per R. Oke, kita coret semuanya. Ini coret dengan ini sama ini, sehingga F KF sama dengan K M A. Oke, kita mempunyai dua persamaannya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, kita gabungkan persamaannya ya. Dari persamaan 1 dan 2. Oke, 1 dan 2 persamaan ini, maka kan F sama dengan F ya. Banyaknya persamaan 1 sama persamaan 2, maka ini mg sin theta min MA sama dengan K M A. Di ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama memiliki besaran M. Ini pada M dikurangi M, ini juga ada M. Maka ini bisa kita coret ya. Boleh ini bisa M M M. Sehingga persamaannya menjadi G sin theta min A sama dengan
atau A sama dengan maaf ya, kecepatan Bu Ari. G sin theta min A sama dengan KA. Oke, saya hapus dulu, jangan sampai tidak masuk dulu. Maaf kecepatan, kita naikkan dulu papannya. Sehingga ini G sin theta sama dengan KA plus A, atau sama dengan A K plus 1, ya kan? Sehingga kalau mencari A sama dengan G sin theta dibagi K plus 1. Oke, ini untuk mencari percepatan. Oke. Sudah ketemu. A sama dengan G sin theta per K plus 1, di mana K adalah koefisien momen inersia. Oke, itu demikian kalau ingin mencari nilai percepatan sistem untuk benda menggelinding pada bidang miring. Oke, bagaimana kalau kita ingin mencari kecepatan di dasar bidang miring? Kita gambarkan lagi ya, tadi bidang miringnya seperti ini tadi kan gambaran. Oke, kita besarkan gambarnya. Bagaimana kecepatan benda di dasar bidang miring? Oke, misalkan ya, di sini titik 1, di sini titik 2. Kalau mencari kecepatan paling gampang menggunakan energi mekanik pada bidang miring, pada gerak menggelinding ya. Pada gerak menggelinding, maka EM1 sama dengan EM2. Ya kan? Energi mekaniknya pada gerak menggelinding, maka EK trans 1 ditambah EK rotasi titik 1 ditambah EP1 akan sama dengan EK trans 2 ditambah EK rotasi 2 ditambah EP2. Jadi 1 yang di atas, 2 yang di bawah. Oke, ketika di atas pertama kali baru bergerak, maka bola belum bergerak. Karena belum bergerak, maka tidak memiliki energi kinetik, maka ini sama dengan 0 ditambah 0. Tapi memiliki energi potensial sebesar mgh. Ini H ya. Oke. Sedangkan ketika di dasar sini bolanya ya, kalau bolanya di sini, dia punya energi kinetik translasi, juga punya energi kinetik rotasi sebesar, kalau translasi kan setengah mv kuadrat, kalau rotasi eka rotasi maka setengah i omega kuadrat, tapi tidak memiliki ketinggian karena berada di dasar, maka EP nya sama dengan 0. Oke, kita tuliskan lagi ya. Maka mgh akan sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah i nya, kita uraikan i nya ya. I nya kita uraikan yaitu kmr kuadrat. kmr kuadrat. Sedangkan omega itu sendiri ya, omega itu kan sama dengan v per r, kecepatan bagi jari-jari. Maka kalau dikuadratkan ini sama dengan v kuadrat per r kuadrat karena dikuadratkan. Ini bisa kita coret ya. Oke, di ruas kiri sama ruas kanan ya memiliki besaran massa. Kita coret aja ini.
coret, ini coret, ini coret. Sedangkan ini kita bisa coret dengan ini. Sehingga kalau kita tulis lagi, GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah setengah KV kuadrat. Sama-sama punya V ya. Sehingga GH sama dengan setengah V kuadrat 1 plus K. Oke, atau 2GH, 2 nya kita pindah ke ruas kiri, sama dengan V kuadrat 1 plus K. Atau kalau mencari V kuadrat sama dengan terlalu tinggi ini. Sama dengan 2GH per 1 plus K. Atau V sendiri sama dengan V kecepatan sama dengan 2GH per 1 plus K. Karena kuadratnya hilang, maka ini harus ada akar kuadrat. Oke, demikian cara mencari kecepatan bola menggelinding di dasar. Oke, terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat ya pembelajaran hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.